Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan. Engkau Bapa kami yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita mempunyai seorang God of Wonders, Allah yang ajaib, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan melihat sejarah atau riwayat yang dicatat di dalam Alkitab mengenai perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Sang God of Wonders ini. Allah yang ajaib. Dan sekaligus yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita ini menanggapinya, meresponi. Karena ketika kita punya seorang God of Wonders, maka dia itu harus kita sadari betul bahwa dia itu adalah Allah. Dan kita ini hanya abdinya, kita ini ciptaannya, kita ini manusia. Yang berhak mengatur kita itu adalah Allah, Sang God of Wonders. Bukan sebaliknya, kita yang mengatur Allah, sama sekali keliru. Di dalam Alkitab dicatat setiap keberhasilan, keajaiban yang terjadi itu sepenuhnya adalah karya God of Wonders, bukan karya manusia. Manusia hanya menjalankan saja apa yang dikehendaki, diperintahkan oleh Sang God of Wonders itu. Maka mukjizat terjadi. Oleh karena itu mari kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tapi Yosua telah memerintahkan pada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan, dan bermalam di tempat perkemahan itu. Mungkin kita baca sampai di sini dulu, ya. Nah, saudara lihat, di sini ada tembok Yerikho yang terkenal, kokoh, kuat, dan disegani oleh semua orang di sekelilingnya. Tetapi tembok ini atau benteng ini, kota Yerikho ini harus ditaklukkan oleh orang Israel. Karena mereka hendak menaklukkan tanah Kanaan itu. Nah, ketika mereka hendak menaklukkan tanah Kanaan, maka benteng Yerikho ini juga harus ditaklukkan. Dan pada saat itu mereka berada di jalur menuju ke Yerikho ini. Dan Yerikho merupakan salah satu benteng terdepan dari tanah Kanaan itu. Oleh karena itu mereka harus menaklukkannya. Kita tahu bahwa Musa sudah memimpin orang Israel sampai ke perbatasan masuk tanah Kanaan. Dari selatan Mesir mereka menuju ke wilayah atau tanah perjanjian itu, dan sampai di perbatasan maka kepemimpinan dialihkan kepada Yosua dan Musa meninggal di Gunung Nebo. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa dan bagaimana yang terjadi dengan Musa, di mana dimakamkan dan sebagainya. Ya. Nah, ini berada di perbatasan menuju ke tanah Kanaan itu. Nah, kali ini Yosua yang harus memimpin
untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan tembok Yeriko lah yang mereka hadapi saat ini. Tetapi sebetulnya itu bukan masalah besar, karena ternyata sekalipun itu benteng Yeriko yang semua orang gentar terhadapnya, tapi kalau kita lihat kisah ini, bagi God of Wonders itu tidak ada artinya apa-apa. Dan terbukti memang akhirnya mereka berhasil menaklukkan benteng Yeriko yang terkenal sangat kokoh itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa dan bagaimana yang terjadi sebetulnya dengan tembok Yeriko ini. Sampai orang Israel itu betul-betul berhasil menaklukkannya. Nah, tadi di awal kita sudah baca dan kita lihat jelas sekali bahwa Tuhan memberi instruksi. Ya, mulai ayat yang kedua tadi, perintah instruksi diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, yaitu supaya mereka mengelilingi kota itu. Dalam ayat 3 dikatakan sekali saja sehari. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Selama 6 hari. Polanya sama, yaitu mereka membawa tabut perjanjian, tanduk sangkakala, dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang Israel, yaitu selama mereka mengelilingi kota itu, maka tidak boleh ada yang berbicara, apalagi bersorak, dan sebagainya. Biasanya kan kalau dalam kondisi penyerangan dan sebagainya, maka cenderung mereka akan bersorak untuk saling memberi semangat satu dengan yang lain dan sebagainya. Tapi instruksinya ini adalah bahwa mereka tidak boleh memperdengarkan suara mereka. Artinya mereka harus berdiam diri beserta dengan imam-imam dan tabut perjanjian dan sebagainya. Ini dilakukan selama 6 hari. Tapi pada hari ke-7 itu ceritanya berbeda. Yaitu mereka malah diinstruksikan, diperintahkan untuk bersorak pada hari ke-7 itu, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada instruksi yang unik dan ya sebetulnya menurut kacamata peperangan atau penyerangan ini mungkin tidak masuk di dalam data strategi ya untuk peperangan. Yaitu bukan urusan Tuhan. Urusan Tuhan adalah Dia sudah memberi instruksi yang harus dilakukan. Dan ketika instruksi itu dilakukan, kemenangan pasti akan terjadi. Kita lihat di sini bahwa kalau Dia adalah God of Wonders, Dia Allah yang melakukan keajaiban dan betul keajaiban terjadi, maka manusia ini tugasnya cuma menuruti saja apa yang Tuhan mau. Ketika orang Israel melakukan seperti apa yang Tuhan mau, mereka mengelilingi tembok Yeriko walaupun sebetulnya bisa menimbulkan pertanyaan di benak mereka itu. Ini kok aneh ya? Ini kok begini, begitu, dan seterusnya. Tapi urusannya adalah bukan urusan aneh atau tidak aneh. Urusannya adalah taat, menuruti apa yang Tuhan mau, dan pasti
Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya, dan kita lihat dalam ayat yang ke-20, bagian akhir apa yang terjadi. Jadi pada hari terakhir, bersoraklah bangsa itu sedang sangkala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Dan selanjutnya mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, ini luar biasa. Inilah God of Wonders. Dia pasti melakukan keajaiban, pasti. Tidak bisa tidak. Karena dia berkuasa dan dia berjanji dan dia pasti akan mengenapi. Tapi masalahnya adalah kita ini mau menuruti dia atau tidak. Seringkali yang terjadi adalah manusia ini sok aksi, sok tahu. Wah, saya harus melakukan ini supaya berhasil begini. Semua orang ingin berhasil. Tapi keberhasilan itu karena God of Wonders, bukan karena kita. Kita ini cuma melakukan saja apa yang Tuhan mau. Seperti orang Israel ini. Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan menaklukkan tanah Kanaan. Mereka akan tinggal di tanah perjanjian itu. Walaupun di sana ada banyak halangan, banyak tantangan dan sebagainya. Tapi itu urusannya God of Wonders. Urusan umat Israel hanyalah nurut saja. Ketika mereka nurut, buktinya walaupun mungkin kadang bertentangan dengan cara pikir mereka. Mosok Yeriko cuma dikelilingi aja setiap hari sekali, tidak boleh ngomong, tidak boleh bersorak, tidak boleh melakukan penyerangan dan sebagainya, cuma keliling saja. Ini apa-apaan ini? Coba kita bayangkan, hari pertama mereka lakukan, oke. Hari kedua dilakukan, hari ketiga melakukan yang sama. Namanya manusia. Mungkin timbul kebosanan juga, karena manusia itu makhluk yang suka bosan. Kepingin hal-hal yang baru. Padahal sebetulnya manusia itu terbatas. Tapi sok kepingin hebat, kepingin terkenal, kepingin berhasil dan sebagainya. Semua itu bisa terjadi karena God of Wonders yang memberi hikmat. God of Wonders yang melakukan. Kita ini cuma nurut saja. Mungkin pada hari keempat orang-orang mulai pada ngomel. Ini apa-apaan ini? Nurut saja. Dan terjadi 4, 5, 6, 7 nurut, jebol tembok Yeriko itu. Dan mereka berhasil dengan kemenangan yang besar. Kalau kita tanya kenapa Tuhan harus menyuruh ini seperti itu 7 kali mengelilingi dan sebagainya, itu bukan urusan kita dan kita tidak punya wewenang untuk menjawabnya. Kita tidak berkompeten sama sekali untuk menjawabnya. Itu perintah Tuhan. Kompetensi kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu. Ketika orang Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan, terjadi mujizat Tuhan. Nah, saudara sekalian, tugas kita bukan untuk mencari tahu bagaimana dan sebagainya tentang Allah dan seterusnya. Kenapa harus setuju? Itu juga bukan wewenang kita menjawabnya.
Mungkin 7 itu angka sempurna, oke. Tapi yang penting ini sudah merupakan instruksinya Tuhan. Lakukan, tinggal melakukan saja. Banyak di antara kita ini sok pinter, sok tahu. Berusaha mendahului Tuhan. Babak belur, pasti. Tapi mari saat ini kita ikuti apa yang Tuhan mau. Loh, tapi kan enggak bisa segera, kan mesti nunggu. Orang Israel nunggu seminggu baru melihat keberhasilan itu. Mungkin hari pertama ketika mereka sudah melakukan itu, mereka mulai mikir, kapan ya kami ini berhasil? Besok pagi, hari kedua, melakukan hal yang sama. Ini apa-apaan? Kapan ini kalau gini terus ini? Nah, kembali, urusan kita cuma nurut. Nggak usah neko-neko. Kalau mau berhasil, berkemenangan, mau sehat, hari depannya penuh harapan, nurut saja sama Tuhan. Oh, tapi kan lama waktunya, waktu itu urusan Tuhan. Contohnya saja, dalam hal makanan, banyak yang tidak nurut. Nah, itulah sebabnya terjadi problem di dalam tubuh. Kalau saja kita mau nurut sama Tuhan, makan makanan yang Tuhan sudah instruksikan dengan cara yang benar dan sebagainya, sehat pasti. Tapi seringkali sok tahu, oh gak apa-apa ini, begini, begitu, gak apa-apa ini. Ya. Ini enak kok pokoknya, dan seterusnya. Ya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Tapi kalau kita nurut, taat, Tuhan berikan keberhasilan. Ya, jadi tugas kita cuma nurut sudah. Begitu juga di dalam aktivitas kita sehari-hari. Semua orang ingin berhasil, punya hari depan yang penuh harapan. Pasti, itu pasti akan terjadi. Tapi tugas kita cuma nurut, nggak usah neko-neko. Termasuk juga di dalam pelayanan gereja. Seringkali banyak orang sok tahu, sok pinter. Oh, saya harus melakukan ini supaya berhasil. Penginjilan berhasil, jemaatnya banyak dan sebagainya. Sekalian itu urusan Tuhan. Jemaat itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Kita ini cuma pelayannya Tuhan. Kita nurut saja sama Tuhan. Oh, tapi kita harus punya visi yang besar. Kita harus begini, begitu dan seterusnya. Loh, betul, kita harus melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan yang besar. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Visi itu dari Tuhan, bukan dari kita. Saya punya visi ratusan ribu jemaat. No, puji Tuhan. Memenangkan jiwa banyak. Puji Tuhan. Tapi dari kita atau dari Tuhan visinya ini? Kalau visi dari Tuhan, pasti berhasil. Tapi kalau visi dari kita, ya sudah. Kita yang babak belur. Mari kita ikuti saja apa yang Tuhan mau. Selalu minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Berkhotbah pun juga demikian, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, apa yang seharusnya saya sampaikan? Bukan pakai maunya sendiri, pakai kepintarannya sendiri dan sebagainya. Bukan menggunakan kefasihan lidah. Memang tidak sedikit orang yang fasih lidahnya. Wow, ketika dia berkhotbah, banyak orang yang bagus ya. Ya, tapi cuma bagus di situ aja. Tuhan bekerja enggak melalui firman-Nya? Itu yang terpenting. Banyak orang cuma menganggap
bagus-bagus saja, tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Ketika God of Wonders yang berfirman, maka mujizat pasti terjadi. Begitu juga kita, mari saat ini kita pahami dengan benar peristiwa Yeriko ini. Maka kita akan melihat dia betul-betul God of Wonders, Allah yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah God of Wonders, Tuhan. Pimpin kami dan kuasai kami, Roh Kudus. Baik kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai pegiat sosial, kami sebagai pengusaha, pedagang, apapun juga aktivitas kami Tuhan, profesional dan seterusnya, pimpin kami Tuhan, agar kami boleh selalu melakukan apa yang Engkau mau, karena kami tahu bahwa rencana-Mu adalah hari depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat dan selalu memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.